Jadi makanya saya berpesan kepada seluruh umat Islam, khususnya anak-anak muda yang merantau. Itu hati-hati. Jangan kita jualkan Islam itu karena makanan. Jangan kita jualkan Islam itu karena wanita atau karena laki-laki. Percuma. Tidak akan hidup bahagia. Tidak sama sekali. Karena Islam itu adalah agama Allah yang benar. Sungguh sangat benar. Bahkan sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya. Bahkan di Injil pun ada bahwa Ahmad itu nabi yang akan datang. Cuman itu ayatnya itu sudah dibuat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela agama dari rorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video yang akan kita putar nantinya, di mana di dalam video tersebut ada seorang mu'alaf yang mana beliau mengatakan bahwa dirinya dia ini adalah seorang pendeta, yang mana setelah beliau mendapatkan mimpi dijumpai oleh seorang yang berjubah, maka beliau akhirnya memeluk agama Islam, katanya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, untuk perlu kita ketahui bahwasannya jika kita benar-benar membaca Alkitab, yang mana yang kita baca adalah Alkitab yang berisi pernyataan ataupun perkataan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab tersebut, tidak perlu mendapatkan mimpi ataupun wangsit ataupun sebenarnya ajaran Yesus di dalam Alkitab tersebut memang benar tentang menceritakan tentang akidah ataupun ajaran yang sama dengan ajaran agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana misalnya salah satunya Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang utusan. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-36, yang mana di situ dikatakan Yesus berkata
Aku tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itu yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Lebih kurang demikian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasannya Yesus itu sedang melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus, yang mana Yesus ini wajib melaksanakannya sebagai bukti bahwa Bapa yang mengutus dia. Ini membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah seorang bawahan dari Bapa. Seorang bawahan dari Bapa. Jadi sangat salah sekali jika ada orang menyembah Yesus. Jika ada orang yang menggantikan Bapa sebagai Yesus sebagai Allah, sangat salah sekali. Karena Bapa itu sangat dihormati oleh Yesus dan mematuhi segala yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwasannya Yesus itu diutus oleh Bapa. Nah, apakah utusan itu? Utusan itu di dalam bahasa Arabnya adalah rasul. Seorang utusan itu adalah rasul dalam bahasa Arab. Utusan Allah, Rasulullah, itulah dia. Yang mana merupakan di dalam pandangan agama Islam, Yesus adalah Nabi Isa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apakah Bapa sama dengan Allah? Sama, Bapa dengan Allah sama. Coba kita lanjutkan dengan ayat, dengan kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-37. Yang mana di situ dikatakan bahwasannya Bapa-Ku yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Nah, sangat jelas sekali bahwasanya Bapa itu adalah Allah. Ini dipertegas juga dengan kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 3, yang mana Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi kembali Yesus menegaskan bahwa yang benar itu adalah Allah satu-satunya di alam semesta ini. Dan Yesus diutus oleh Allah yang satu. Jadi sangat jelas ada hubungan antara Bapa dengan Allah yang dimaksud oleh Yesus di kitab Yohanes pasal 5 ayat 37 dan kitab Yohanes pasal 17 ayat ke-3.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita membaca Alkitab, kitab sucinya agama Kristen itu, jika kita membaca apa yang diajarkan oleh Yesus, semuanya mengarah kepada ajaran Islam. Karena Yesus itu adalah nabinya umat Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad, yang di dalam urutan dikatakan, yang diurutkan di dalam kitab Al-Quran, di dalam ajaran agama Islam, Nabi Yesus adalah Nabi umat Islam yang ke-24. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi ke bahasan kita, bahwasanya banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang utusan. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, di situ dikatakan telah banyak orang yang telah menyampaikan berkeliling dunia. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia antikristus. Jika ada orang mengatakan bahwasannya Yesus Kristus itu datang sebagai manusia, maka dia disebut sebagai antikristus. Jadi kebalikannya, jika ada orang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan ataupun Allah, maka dia disebut antikristus dan penyesat. Nah, ini ayatnya di samping. Samping ini kami sajikan ayatnya. Jadi jika ada manusia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka mereka itu disebut penyesat dan antikristus. Jadi kebalikannya, jika ada orang menyatakan bahwasanya Yesus Kristus itu Tuhan ataupun Allah ataupun YHWH ataupun Elohim, mereka adalah penyesat dan antikristus. Sebenarnya apa dimaksud dengan antikristus? Antikristus artinya anti nabi. Kristus diambil, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani, berasal dari kata Mesias, lalu dibawa ke Yunani yang diartikan sebagai Kristus. Mesias itu artinya orang diurapi. Di dalam kepercayaan Yahudi, orang yang diurapi itu ada dua model manusia, yaitu pertama adalah raja, kemudian adalah seorang nabi. Jadi Yesus itu bukan seorang raja. Jadi jika ada dia bergerak Mesias, berarti dia adalah seorang nabi. Jadi kami jelaskan sekali lagi, Kristus itu berasal dari terjemahan dari bahasa Ibrani-nya adalah Mesias. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Orang yang diurapi dalam tradisi Yahudi itu ada dua model orang, yaitu seorang raja dan seorang nabi.
Jadi jika Yesus bukan seorang nabi, jika Yesus bukan seorang raja, berarti Yesus seorang nabi, karena beliau bergelar Yesus Kristus. Yesus nabi, ataupun diurapi, kalau tidak dia seorang raja, berarti dia seorang nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kami kutip ayat satu lagi yang terdapat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu sangat berbeda dengan dengan Allah. Bahwa Yesus itu sangat berbeda dengan Allah dan Yesus bukanlah Allah. Ini terdapat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Yang mana di situ dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi berdasarkan ayat yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19 ini sangat jelas sekali bahwa Yesus itu di surga duduk di sebelah kanan Allah. Ingat, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan Anda mengasumsikan yang lain. Ini jelas sekali bahwasanya Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu berbeda dengan Allah. Walaupun ada dari penganut Kristen yang mengasumsikan bahwasanya Yesus dan Bapa itu adalah satu di dalam terjemahan tersebut, di dalam ayat tersebut, padahal sangat jauh sekali perbedaannya. Bahwasanya Yesus dan Allah itu berbeda. Kami contohkan begini. Misalnya Hasan duduk di sebelah kanan Husain. Tidak mungkin Hasan dan Husain bersatu. Tidak mungkin Hasan dan Husain sama. Kami contohkan sekali lagi. Hasan duduk di sebelah kanan Husain. Pasti mereka dua orang yang berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, saksikanlah tayangan video berikut ini, yang dimana menceritakan tentang kisah seorang pendeta yang bersama keluarganya memeluk agama Islam setelah tidak memiliki ketenangan di dalam agama yang lama, setelah beliau mendapat mimpi yang ditemui oleh seorang yang berjubah putih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih saat ini bisa diberi kesempatan, dan saya ingin menyampaikan bagaimana saya menjadi seorang Islam. Saya dahulu adalah pembenci Islam. Saya tidak suka sama sekali sama Islam. Karena saya adalah seorang pelayan gereja, saya seorang pendeta,
saya justru menginginkan agar bangsa ini menjadi Muslim, menjadi Kristen. Jadi cita-cita kita waktu kita masih di dalam pelayanan. Jadi sangat membenci Islam pada saat itu. Namun dalam perjalanan saya tahun 2015 saya mendapat suatu hidayah dan saya didatangi gaib ya, ini berupa gaib. Selama 5 malam saya bertemu dengan gaib. Itu mimpi atau tidak, sebab saya tahu jam sekian itu orang-orang gaib itu datang dari jam 12 dan mereka mengajak saya untuk masuk Islam. Selama 2-3 bulan saya mempertahankan diri tetap menjadi seorang Kristen. Tapi namun dalam perjalanan itu menahan diri untuk tidak masuk Islam, saya tidak pernah tidur. Selama 3 bulan itu jarang tidur. Sehingga saya mengambil satu keputusan, saya mau masuk Islam. Namun pada saat saya ingin mengambil satu keputusan untuk masuk Islam, ajaran yang saya terima di dalam Kristen itu selalu berbicara di dalam hati saya, sehingga saya mengurungkan diri kembali untuk tidak masuk Islam. Namun pada malam harinya saya bermimpi, saya dibawa di suatu pulau, pulaunya sangat kecil. Namun saya tidak mau, tapi dipaksa untuk naik perahu. Di tengah-tengah perjalanan di laut, saya loncat dari perahu dan saya saat itu tidak bisa berenang dalam mimpi itu. Namun ada seorang kakek tua yang memakai serba mengambil saya, mengangkat saya dari laut itu dibawa ke darat. Dan ia berpesan, kita akan meneruskan perjalanan besok kalau dia datang lagi. Jadi sampai saat ini saya itu memikirkan hal itu. Apa maksud daripada gaib ini? Bahwa akan meneruskan perjalanan. Setelah itu saya mengambil suatu keputusan masuk Islam karena sudah tidak kuat lagi. Tapi namun halangan apapun yang ada di lingkungan saya untuk selalu mengingatkan saya mau masuk Islam harus dipikirkan lebih dahulu. Ada yang mengatakan pikirkan 7 kali 7 kali, ada yang mengatakan pikirkan 3 kali 3 kali, ada yang mengatakan bahwa masuk Islam itu bukan hanya sekedar masuk Islam. Tapi saya mengatakan bahwa saya masuk Islam dengan sepenuh hati dan saya merindukan Islam itu. Karena hati saya ini sudah diubah, ditarik sepertinya magnet ya, menarik saya untuk masuk Islam. Jadi tidak mampu saya untuk menahan itu. Akhirnya saya masuk Islam. Nah, setelah saya sudah masuk Islam, juga ada halangan-halangan yang saya terima. Saya sudah dimualafkan di UNMU, di Universitas Muhammadiyah, di pengajian Al-Manar. Saya siangnya langsung sholat, tapi memakai buku. Jadi buku saya pegang, saya baca, saya taruh, baru saya sholat lagi. Setiap ada ayat yang dibacakan untuk sholat, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, itu saya baca buku. Jadi selama 5 hari saya sholatnya seperti itu. Nah, setelah saya sudah mulai hafal surat-surat pendek yang dibuat untuk sholat, saya sudah punya keinginan untuk berjemaah di masjid.
Nah, pada saat itu saya kepingin Jumatan ya, tapi istri saya tidak memperbolehkan karena khawatir nanti mengganggu jemaah lainnya karena saya masih belajar ya dalam sholatnya. Sehingga saya mengambil satu keputusan untuk sholat maghrib. Nah, di dalam sholat maghrib pun saya pulang, saya dikejar oleh tokoh agama sini, dalam artian kiai, untuk datang ke rumahnya. Sampai di rumah ternyata juga mengecewakan saya. Dia berkata, Pak Aris kok sudah sholat? Saya sudah dimualafkan Pak. Apa Pak Aris ngerti wudhu? Saya sudah dipelajari, diajari, saya sudah ngerti. Kalau jadi seorang muslim, tidak boleh pamer, tidak boleh langsung cepat menjadi tinggi. Saya katakan, saya masuk Islam karena Allah. Kalau hanya untuk ingin menjadi penceramah, saya dalam Kristen pun saya seorang penceramah. Saya dalam Kristen juga seorang pengkhotbah. Jadi tidak ada sesuatu saya masuk Islam itu ingin jadi ustadz, tidak. Bahkan saya sekarang, walaupun dipanggil ustadz, saya tidak mau. Karena ustadz itu sangat berat, ya, panggilan ustadz itu sangat berat. Mereka lah yang bisa dipanggil ustadz adalah mereka yang berilmu. Bukan kita seorang mu'alaf yang tidak punya ilmu, hanya hijrah saja. Itu maksud saya seperti itu. Jadi makanya saya tidak suka kalau dipanggil ustadz. Karena saya orang yang tidak berilmu di dalam Islam ya. Jadi masih dalam belajar. Ya mungkin kalau cuma disebut seorang mu'alaf, karena memang saya seorang mu'alaf. Tapi kalau disebut seorang ustadz, itu saya tidak senang ya. Saya tidak senang. Jadi alhamdulillah setelah saya sudah masuk Islam, dulunya latar belakang saya adalah seorang pendeta, keluarga saya, marga saya hampir semuanya adalah orang-orang pelayan gereja, orang-orang yang dekat dengan Yesus ya. Namun saya sendiri justru keluar daripada Kristen. Karena di Manado sana mayoritas adalah Kristen. Saya asalnya dari Manado. Ya terima kasih, itu pemberitahuan saya bagaimana saya hijrah menjadi seorang muslim. Jadi saya masuk Islam itu bukan diajak siapa-siapa, tidak. Bahkan istri saya itu dulu itu muslim, saya ajak masuk Kristen. Saya dulu itu juga nikah sama Islam, itu pun cuman menyenangkan hati orang tuanya. Setelah sudah nikah, kita pulang ke Surabaya, kita nikah lagi, nikah Kristen. Jadi saya punya surat nikah dua ya. Jadi nikah Islam, nikah Kristen. Ada dua, karena kita dalam pelayanan itu tidak boleh berbeda agama, harus satu kepercayaan. Saya itu pakai benderanya itu bendera Pentakosta ya. Kan Kristen itu ada 3 bendera, Katolik, Protestan, Pentakosta. Yaitu. Nah, kalau saya itu asalnya dari gereja baru, gereja yang terkenal ya, mungkin seluruh dunia ini yang paling kuat adalah gereja yang saya dulu itu, gereja saya dulu. Bahkan gereja itu kalau berdiri di satu tempat itu sangat banyak orang yang merindukan untuk ke gereja itu. Itu gereja kalau di Surabaya itu sekali ibadah sampai 25.000 orang. Padahal satu hari 6 kali ibadah, 6 kali masuk gereja. Ada satu gerejanya lagi 7.500 sekali masuk gereja. Kalau saya menyampaikan saya harus gereja mana, saya tidak perlu menyampaikan. Cukup mereka yang orang Kristen yang itu mesti mereka sudah tahu kalau
Saya itu dulu adalah sekolah saya, sekolah of ministry itu mereka semua udah tahu, seluruh pendeta udah tahu, berarti saya asalnya dari gereja ini. Saya itu dulu pertama saya di asal saya di Manado itu gerejanya Pentakosta apa Protestan. Setelah saya masuk Surabaya, saya masuk gereja Pentakosta. Setelah saya kuliah, saya masuk gereja Betani, gereja Betel Indonesia ya. Gereja Betel Indonesia hingga sampai saya masuk Islam. Sebelumnya itu sebelum saya bermimpi itu tidak ada niat untuk masuk Islam, tidak ada sama sekali. Karena saya di dalam gereja adalah penggerak gereja, kami sering membuka pelayanan-pelayanan di ruko-ruko, hampir rata di seluruh Surabaya ruko itu penuh dengan tempat ibadah. Jadi saya tidak ada niat sama sekali untuk masuk Islam. Nah, setelah saya bertemu dengan gaib ini, itu hati saya tidak kuat untuk menolak. Sampai selama 3 bulan itu tidak bisa tidur. Nah, setelah saya masuk Islam, baru kitab yang dahulu saya pelajari, saya sekolah dulu sekolah Alkitab, itu akhirnya terbuka. Ternyata perbedaan antara ajaran Nabi Isa dengan Paulus itu kan berbeda. Kalau dulu kita tidak punya pikiran sampai di situ. Nah, setelah kita pelajari, saya sudah jadi mualaf, ternyata itu sangat berbeda. Sehingga setelah saya sudah masuk Islam, saya semakin yakin bahwa Islam itu benar. Jadi sebelumnya saya tidak tertarik dengan Islam, tidak ada sama sekali. Yaitu karena hidayah dari mimpi-mimpi itu ya, dari mimpi itu sendiri. Mimpinya sampai seperti apa sih, Pak? Sampai Pak Aris itu benar-benar yakin gitu kan ke Islam. Padahal Pak Aris ini kan sebagai pengkhotbah, Ya. pendeta, kok karena hanya mimpi bisa masuk Islam gitu loh. Mimpinya seperti Ya. apa sih, Pak? Jadi gini, ya, saya itu setelah bermimpi itu hati saya tidak tenang. Setiap masuk kamar itu selalu sujud, Allahu Akbar. Selama 3 bulan itu saya bertahan seperti setiap masuk kamar. Jadi saya menoleh ke kiri ke kanan, ada anak saya, pak istri saya. Itu saya sujud, Allahu Akbar. Jadi setiap masuk kamar, tidak pernah nggak sujud ya masuk kamar itu. Nah, pada akhirnya saya mengambil satu keputusan, apa benar ya agama Islam itu agama Allah. Nah itu. Karena saya nggak kuat, selalu ditarik untuk masuk Islam. Dalam batin ini selalu ditarik, sebenarnya ada yang mendorong dari dalam hati itu. Bahkan dalam hati itu selalu pertengkaran antara Injil dengan keinginan masuk Islam, sangat luar biasa. Sampai saya juga sakit itu karena memikirkan hal itu. Pernah sakit karena kepingin masuk Islam, nanti ayat di dalam Alkitab itu muncul. Ini selalu seperti itu. Nah, terbukanya maksudnya saya itu menjadi Islam murni, Islam yang benar-benar Islam. Justru setelah saya itu sudah dimualafkan. Allah itu membuka semua makna-makna di dalam Alkitab, semua dibuka oleh Allah. Jadi mulai bagaimana itu Yesus disebut Tuhan, kenapa Yesus disebut anak Allah, itu akhirnya terbuka semua. Ternyata ajarannya Nabi Isa itu tidak ada sama sekali mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ada sama sekali bahwa dia menyebut dia adalah anak Tuhan, tidak ada. Jadi itu semua adalah karangan-karangan dari Paulus. Jadi Paulus yang mereka katakan itu rasul itu berbeda dengan perkataan Nabi Isa. Jadi saya di situ mengambil satu keputusan, ya ternyata apa yang
surat-surat yang dibuang di tahun 72-an ya, itu ternyata kan surat-surat yang tidak sesuai dengan ayat-ayat yang lainnya tentang Ahmad sebagai apa namanya nabi yang akan datang, terus tentang Nabi Isa itu adalah anak manusia, itu semua kan dibuang itu. Nah, bapak saya dulu kan pendeta, saya juga dulu sering membaca kitab, dan saya pernah bertanya sama bapak saya, kenapa kok ini malah ini sudah tidak ada, ini tidak ada, karena kita itu karena orang tua pendeta itu sering disuruh menghafal Alkitab, ayat-ayat di Alkitab. Jadi Ya, gimana Pak? kalau seandainya itu orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun, kalau dia bisa membedakan antara ajaran Nabi Isa dengan Paulus, aku yakin pasti mereka masuk Islam. Karena mulai dari kelahiran Nabi Isa, mulai kelahiran Nabi sampai kiamat, pada saat Nabi Isa turun kembali, tetap manusia, bukan Allah. Itu. Tidak ada di situ mengatakan dia itu Tuhan, tidak. Jadi pertama Yesus dilahirkan seorang, ya. Dia lahir seorang anak laki-laki, dan berarti seorang itu kan seorang pribadi manusia. Kalau Yesus bisa berpuasa, Yesus berpuasa itu menandakan seorang manusia. Yesus lahir menangis itu menandakan seorang manusia. Nah, Yesus itu menahan lapar, itu kan menandakan seorang manusia. Lalu mereka mengatakan Yesus disalibkan, lalu mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Yaitu akhir kalimat duduk di sebelah kanan Allah itu kan sudah apa namanya? Itu berarti kan seorang manusia, bukan Allah. Masa Allah duduk di sebelah kanan Allah, kan tidak mungkin. Ya seperti itu. Sampai akhir dari kitab Injil itu di dalam Wahyu, Yesus itu Nabi Isa itu kan berperang ya, berperang lalu disuruh mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi peperangan Hermagedon. Di situ dikatakan bahwa Nabi Isa itu menjadi raja, betul, raja. Berarti kan dia adalah seorang manusia. Masa Allah mau berperang dengan Dajjal? Ya, iya kan? Ya, Nabi Isa itu berperan dengan Dajjal karena dia seorang manusia yang dipilih oleh Allah. Itu menurut saya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Saya masuk Islam itu memang awalnya dari mimpi itu, tidak ada orang yang memaksa saya masuk Islam. Justru saya dulu mempunyai kerinduan agar lingkungan sini menjadi Kristen dulu. Dan saya dulu kepingin ada gereja yang terbangun di daerah sini ini. Itu Natal. Kadang kita itu salah pengertian dalam Natal itu sendiri ya. Sebetulnya itu Natal itu kan cuman perayaan, bukan hari kelahirannya Nabi Isa, bukan. Itu cuman perayaan hari kelahiran. Masalah tahunnya itu lahirnya kapan itu tidak dicantumkan di dalam Alkitab, itu tidak ada. Jadi kalau menurut saya itu sebuah kan ilusi ya. Jadi cuman apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu kan cuman cerita yang dari penerbit kitab itu sendiri. Satu contoh kan kitab itu seringkali dirubah, bukannya terus seperti itu. Mulai dari awal ada perubahan bahasa itu kan dirubah itu. Jadi saya sekarang itu sudah berapa tahun, saya 7 tahun ya menjadi seorang mualaf. Keluarga saya pun sudah tidak pernah mengucapkan selamat Natal, sudah enggak. Saya pun enggak. Saya sudah tidak lagi mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Sebetulnya itu selamat Natal itu bukan selamat kelahiran Nabi Isa, bukan. Selamat Natal itu pengertian dalam bahasanya itu apa namanya?
tiba terang itu. Jadi selamat datang terang ke dunia itu. Jadi bukannya pengertiannya itu selamat kelahiran Nabi Isa, sebetulnya bukan seperti itu pengertiannya. Cuman karena banyak orang itu punya pengertian, oh ini Natal adalah kelahiran Nabi Isa. Itu kan pengertian orang-orang Kristen seperti itu. Tapi kalau menurut saya sebetulnya bukan, karena bahasanya itu Natal itu kan bukan kelahiran. Natal itu terang tiba. Jadi bukannya Yesus itu Tuhan ya, bukan. Lalu ini Pak, Bapak kan aktif di gereja sebagai pelayan, sebagai pendeta. Ketika Bapak memutuskan menjadi seorang Muslim ya Pak ya, itu Iya. gimana reaksi teman-teman gereja, keluarga, terus keluarga Bapak nih anak istri, bagaimana prosesnya mengikuti Bapak? Kalau anak saya itu, keluarga saya, setelah saya itu punya keinginan masuk Islam, saya kan bertanya sama mereka, mereka mau ikut masuk Islam apa tidak? Nah, ternyata seluruh keluarga senang untuk masuk Islam. Jadi pada akhirnya ya semua punya keputusan untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Kalau keluarga Manado, keluarga dari saya itu mereka membenci, sangat benci, bahkan dari Manado ke sini mereka satu keluarga ya, banyak itu, ada orang 9 itu datang ke Surabaya. Cuman ingin tahu benar apa enggak saya itu masuk Islam. Cuman itu padahal. Jadi saya ke Surabaya itu di rumahnya adik saya, ya bertengkar di situ. Om pendeta kok masuk Islam? Pendeta itu murtad, nggak masuk surga. Itu rame itu, ada yang menangis, ada yang bentak-bentak. Tapi saya tetap diam. Cuman saya katakan kebenaran akan muncul, satu kebenaran. Manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Oh, mereka semakin marah. Tapi orang tua saya itu selalu mengelus kepala saya. Anakku pendeta, anakku pendeta. Tapi dibentak sama saudara-saudaraku, dia bukan pendeta itu. Dia itu sudah seorang kiai. Langsung ditarik ibu saya tangannya, nggak boleh nggak boleh mengelus kepala saya. Tapi pada akhirnya karena sudah mau maghrib, saya pamit sholat, saya pulang dari sholat, sudah semua udah baikan. Baikan dalam artian walaupun nggak ngomong-ngomong tapi udah nggak bertengkar. Lalu Isya, pada saat udah mau Isya, adik saya sudah mengizinkan saya untuk sholat di rumahnya. Akhirnya saya sholat di rumahnya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah bagi saudara saya agar bisa menerima, percaya bahwa Islam itu adalah agama Allah. Ya baru setahun ini mereka udah baikan sama saya. Baru tahun ini. Jadi selama 6 tahun itu mereka tidak pernah menghubungi saya. Ya baru tahun inilah mereka bisa, itu pun karena mama saya meninggal. Itu yang menyampaikan itu berita ibu saya meninggal itu adik saya yang di Surabaya, sekarang sudah kena ginjal, sakit ginjal. Kalau rekan-rekan gereja gimana Pak? Kalau gereja ada jemaahnya yang diutus bahwa ada pendeta yang mau ketemu saya. Tapi saya menyampaikan sama mereka, oke, saya terima, silakan datang ke rumah. Tapi kalau sudah siap masuk Islam, kalau nggak siap masuk Islam, percuma datang ke rumah saya. Akhirnya mereka tidak datang. Sampai sekarang pun tidak ada orang-orang yang protes saya, itu tidak ada. Karena apa? Saya kan
sudah jelas-jelas ya tentang apa yang saya sampaikan itu. Bahwa mulai Yesus mulai lahir sampai kiamat itu bukan Tuhan. Itu di dalam kitabnya sudah ada kok. Terus mau dibantah gimana? Mau dibantah tentang ajaran Paulus? Ya silahkan. Nah, Paulus kan bukan siapa-siapa. Paulus itu kan rasul yang diangkat oleh mereka. Paulus bukan muridnya Nabi Isa. Nah, Paulus itu adalah seorang pembunuh. Mereka ingin membunuh seluruh pengikut-pengikutnya Nabi Isa waktu itu. Jadi bukan seorang murid, bukan. Bahkan di dalam Injil itu tidak ada satu murid pun yang ada dalam kitabnya, tidak ada. Itu semua mulai Matius, Markus, Lukas, mulai apa kisah para rasul tentang kisah rasul-rasulnya itu semua kan punya Paulus itu. Jadi Paulus selama ada di penjara menulis surat di Tesalonika, menulis surat di Korintus, menulis surat di Roma, mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Padahal Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan, bahwa dia adalah seorang utusan. Dia diutus oleh Bapa untuk mengumpulkan Bani-Bani Israel yang tercerai-berai. Justru cuman Bani Israel, bukan semua manusia. Saya pernah berkomunikasi dengan satu saudara saya yang ada di daerah Ambon ya. Mereka mungkin kepingin menyampaikan penginjilan itu kepada saya. Ya saya jelaskan, coba kalian baca mulai tentang kelahiran Nabi Isa. Apa di situ Nabi Isa dikatakan bahwa Nabi Isa lahir sebagai Allah? Tidak. Di situ dikatakan bahwa ada seorang anak laki-laki. Seorang. Nah, seorang berarti kan itu pribadi manusia. Tak suruh baca semua itu saya tunjukkan itu. Lalu mereka cuma bisa mengomentari saya, mengatakan kalau saya tidak bisa, Pak Pendeta, kalau mau ngomong tentang harafiahnya, saya tidak bisa memikirkan secara pikiran manusia. Pokoknya saya percaya ya Nabi Isa itu Yesus itu Tuhan. Ya sudah terserah, saya katakan terserah. Penting saya sudah menyampaikan bahwa di dalam kitabmu itu tidak ada kalimat pengakuan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi mereka akhirnya tidak bisa memaksa saya untuk percaya kepada Injil. Terus adik saya seorang pendeta juga seperti itu. Kak, nanti saya datang, saya akan injili kamu. Injil apa yang sampean sampaikan sama saya? Apa yang kamu sampaikan sama saya? Oh, ini di Al-Qur'an ini bahwa di Al-Qur'an itu banyak loh tentang Nabi Isa. Saya katakan iya, orang Islam itu kalau tidak percaya kepada Nabi Isa itu sebagai nabi itu tidak masuk surga. Kamu mau menginjili saya, percuma itu ayat-ayat itu dulu saya sebagai penginjil sudah saya lakukan. Untuk apa menginjili saya? Akhirnya ya nggak jadi juga ya, di Surabaya nggak jadi. Karena mereka ingin menjelaskan itu, padahal kita dulu kan ada diktatnya ya tentang penginjilan itu dari Jerman. Kalau dari Jerman atau dari Belanda, itu mengupas tentang Al-Quran itu untuk menginjili orang-orang Muslim. Jadi isi Al-Quran tentang Nabi Isa itu dibuat penginjilan dulu itu. Jadi kita bawa untuk menginjili. Saya dulu bawa diktat itu karena dulu saya hafal ya. Itu banyak yang masuk Kristen dulu. Bahkan anaknya kiai pun mereka berkumpul, anak-anak kiai-kiai itu. Jadi ada yang masuk Kristen, ada yang mempertahankan masuk Islam. Jadi saya itu sangat menyesal ya. Ya ada yang masuk Islam, masuk Kristen. Saya datangi mereka, tapi mereka mengatakan saya sudah senang di Kristen. Saya katakan, kamu pikirkan lagi. Saya dulu menginjili kamu, sekarang saya sudah masuk Islam.
Kamu harus bisa memikirkan itu. Mana yang lebih benar. Ya cuman diam saja mereka. Tapi ada yang namanya imam itu udah kembali ke Islam. Tapi dia meninggalkan istrinya karena istrinya Kristen. Tapi dia langsung pergi keluar dari Jawa ya. Saya sampai sekarang tidak tahu entah dia ada di mana, di Sumatera apa di sudah kehilangan jejaknya. Ya seperti itu Mas. Ya. Apa nih Pak pesan Bapak kepada orang-orang Islam yang pengen Bapak sampaikan yang belum memahami Islam Pak dan dia Iya, memandang Islam itu negatif Pak. Kalau Bapak kan sebagai mualaf semangat banget nih belajar Islamnya. Bagaimana iya. Pak? Jadi saya cuman berpesan kepada seluruh umat Muslim karena saya tahu sangat-sangat dangkal ya, sangat dangkal karena memang ya imannya ya sangat-sangat sangat pendek, sangat dangkal sehingga mereka masih mempunyai pikiran bahwa orang Kristen ini baik, orang Kristen orang kaya, orang Kristen itu ramah tamah, itu kan seperti itu orang Islam. Bahkan sehingga ada anak-anaknya yang masuk Islam, apa masuk Kristen. Padahal secara kalau sudah masuk Kristen pasti tahu. Jadi masuk Kristen bukan dikasih uang, bukan. Ya cuman pada saat kita itu diinjili agar dia masuk Islam, itu memang kita memberi apapun kita bisa beri. Tapi kalau sudah jadi Kristen, ya enggak. Ya itu loh. Jadi makanya saya berpesan kepada seluruh umat Islam, khususnya anak-anak muda yang merantau-merantau. Itu hati-hati. Jangan kita jualkan Islam itu karena makanan. Jangan kita jualkan Islam itu karena wanita atau karena laki-laki. Percuma. Tidak akan hidup bahagia. Tidak sama sekali. Karena Islam itu adalah agama Allah yang benar. Sungguh sangat-sangat benar. Bahkan sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya. Bahkan di Injil pun ada bahwa Ahmad itu nabi yang akan datang. Cuman itu ayatnya itu sudah dibuat. Jadi saya minta kepada seluruh umat muslim, ayo kita ramah tamah, kita saling bahu-membahu, membangun iman Islam kita. Jadi jangan sampai kita selalu bertengkar. Tak ada gunanya. Memang sering kita ada perbedaan, tapi perbedaan itu biarlah perbedaan. Tapi kita itu tetap berjalan satu iman, percaya kepada Allah, kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Jadi saya minta kepada seluruh umat muslim, ayo kuatkan iman, tegakkan iman Islam, jadikanlah Islam itu bercahaya dalam diri kita. Jadikan Islam itu kita tidur, kita kemana saja, Islam itu menjadi sanubari kita, menjadi tubuh kita. Jadi Islam adalah tubuh kita. Kalau kita adalah Islam, tubuh kita Islam, ya kita selamat, sebab Islam itu adalah selamat. Itu pesan saya bagi seluruh umat muslim. Semoga saling bahu-membahu, saling bantu-membantu membangun iman. Terima kasih Mas itu. Aris, ini kan biasanya penonton ngaji cerdas, ada juga yang muslim baru atau mualaf yang baru gitu Pak. Iya, Mereka dapat ujian-ujian dari keluarganya, kan beda-beda ujiannya Pak ya. iya, Barangkali Pak Aris bisa memberikan tips atau motivasi dan sebagainya Pak. iya. Jadi saya berpesan kepada seluruh mualaf. Mualaf yang disingkirkan oleh orang tua, oleh keluarga. Jangan takut, jangan kecewa. Justru nyatakan dalam dirimu bahwa engkau adalah pilihan Allah. Nyatakan pada dirimu bahwa engkau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah untuk membawa keluarganya selamat masuk surga.
Jadi saya minta kepada seluruh mualaf, ceritalah yang benar di dalam Kristen, ceritalah yang benar. Menyampaikan sesuatu, menyampaikanlah dengan benar. Jangan mengatakan saya digaji di pendeta sampai 10, 20, 30 juta, itu semua bohong itu. Tidak ada gaji seperti itu. Jadi saya minta kepada mualaf, jangan seperti itu. Masuklah Islam dengan sepenuh hati, masuklah Islam dengan kerinduan kepada Islam. Jadi masuk Islam itu karena panggilan, bukan pelarian. Saya minta kepada seluruh mualaf agar bertahan menjadi Islam, bertahan menjadi contoh teladan, baik di luar Islam maupun di dalam Islam. Yaitu saya minta kepada seluruh mualaf, karena saya juga pernah disampaikan oleh orang-orang di sekitar saya bahwa ada mualaf. Pak Aris itu kan sudah menikmati indahnya Islam, Pak. Sudah Ya, menikmati indahnya Islam, merasakan bagaimana ajaran Islam, Pak. Nah, ya, satu lagi minta minta diuraikan untuk sahabat ngaji cerdas, Pak. ya. Gimana, Pak? Islam rahmatan lil alamin atau Islam kafa gitu, Pak, yang Bapak rasakan, Pak, supaya yang lainnya tuh ngiri gitu. Kan ngiri terhadap kebaikan boleh, Pak. Iya. Itu, Pak, sebelum penutup, Pak, silakan, Pak. Jadi kita di dalam Islam, di dalam kita beriman kepada Islam, bukan kita itu percaya kepada Allah terus langsung enak, ya, tidak. Di dalam Islam itu memang ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita menata iman kita, tauhid kita kepada Allah. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang Muslim, mereka itu berobat, ada yang ke Kristen didoain pendeta terus sembuh. Saya katakan, Muslim itu luar biasa. Keajaiban yang di dalam Muslim itu sangat luar biasa. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Kalau mau percaya, tumbuhkan iman, tauhidmu tumbuhkan dalam dirimu. Kamu berkata sembuh, pasti sembuh. Jadi Islam belajarlah bagaimana kita beriman kepada Allah. Bahkan banyak pertanyaan, bagaimana caranya iman seperti itu? Saya katakan, coba baca Al-Fatihah. Mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bersandar. Jadi makanya kita harus beriman kepada Allah. Kita menyembah Allah dengan segenap hati. Menyembah Allah dengan segenap kekuatan kita. Menyembah Allah dengan segenap akal budi. Jadi hanya Allah. Jadi akal ini juga menyembah kepada Allah. Karena apa? Sering kita itu menyembah kepada Allah. Kita sholat, akalnya itu lari kemana-mana. Jadi bukan menyembah kepada Allah. Jadi kalau saya itu di dalam Islam, kenapa saya imannya sangat maksud saya ya luar biasa lah bagi saya. Karena Allah selalu memberikan suatu keajaiban, ya, keajaiban yang luar biasa. Hanya dengan doa. Makanya ya, saya katakan kepada mereka, jangan percaya pada dukun, cukup doa. Doa. Insya Allah lu doa itu 1-2 hari pasti dinyatakan oleh Allah, orang itu pasti sembuh. Jadi bukan, makanya saya tantang orang-orang murtadin yang masuk Kristen, pamer mereka itu orang Kristen bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Saya katakan datang ke tempat saya di dalam Islam. Islam itu luar biasa, cuma doa, enggak perlu mana dukun gini-gini, enggak. Cukup doa orang Islam, doa bersama. Jadi saya minta kepada seluruh umat Islam, ayo tumbuhkanlah iman itu. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Ya ibadah. Ibadahnya gimana? Ya ibadahnya itu ya diatur, ditata dengan baik.
berusaha kita beribadah, orang lain yang tidak bisa melakukan, kita sanggup bisa melakukan. Saya itu kadang Mas ya, saya selama 4 tahun, saya selalu itu sholat duha ya. Itu paling sedikit 6 rakaat sampai 12 rakaat. Seperti itu. Jadi saya ingin melakukan, orang lain yang tidak bisa melakukan, saya harus bisa melakukan. Dan saya dulu berusaha itu selalu ngaji. Walaupun saya ngaji itu memang dia belum benar, mungkin belum benar, dan aku yakin mungkin belum benar. Dan saya belajar ngaji juga, guru saya sudah meninggal, akhirnya saya juga berhenti ngaji, belajar ngaji. Jadi yang pertama itu pandangan kita kepada Allah, ya, pandangan kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana kita itu membawa hidup kita ini, membawa diri ini untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan untuk diri sendiri, ya, kebaikan orang lain. Orang yang tidak sholat ya diajak sholat. Kenapa harus takut mengajak orang sholat? Saya di sini tidak pernah takut. Hampir di sini ini, hampir ya, hampir sudah sholat semua, Mas. Maunya tidak pernah, jarang orang sholat di sini. Alhamdulillah, masjid sekarang penuh. Walaupun ini cuma sholat maghrib, sholat duhur, saya kemana-mana di masjid kemana-mana. Alhamdulillah, masjid di sini justru jemaahnya lebih banyak daripada masjid lainnya. Walaupun itu duhur, walaupun itu subuh, asar. Jadi ya cuman karena ada masalah mereka datang ke tempatku. Gimana Pak, saya ini gini. Udah kamu sholat. Kamu sholat insya Allah masalahmu selesai. Saya tunggu di masjid. Ya mari datang ke masjid. Pada akhirnya sholat, terus sholat. Ya seperti itu. Ada orang yang suka main karena uangnya hilang. Datang ke sini, Pak, kok uang saya bisa hilang? Iya, yang ngambil itu tuyul yang rambutnya panjang. Makanya kamu sholat. Kamu seperti itu ya. Walaupun kamu main judi, ya tetap sholat lah. Ya harus sholat. Gimana kamu mau minta ampun kepada Allah? Hanya dia sholat. Setelah sholat 2-3 kali dia berhenti main judi. Ya seperti itu. Jadi saya membawa seseorang itu bukan dengan cara apa ya mengatakan ini haram, ini haram. Enggak. Saya bawa dulu dengan cara Allah dalam kitab. Setelah mereka sudah menikmati itu ya insya Allah langsung diberi hidayah sama Allah. Ya seperti itu. Jadi ada ya banyak ya orang-orang Islam bertanya sama saya, gimana caranya kamu ngajak orang sholat? Oh saya aja orang Islam saya bisa bawa masuk Kristen, apalagi cuma mengajak orang sholat. Saya enggak punya pikiran takut sama orang ngajak sholat itu enggak sama sekali satu titik pun enggak ada pikiran itu takut mengajak orang sholat enggak. Jadi makanya sebagai seorang Muslim ya Islam itu dipakai sendiri. Islam itu bercahaya, cahayamu biarlah memancar di sekeliling kita. Melihat orang nggak sholat, ya silahkan diajak. Nggak mau ya sudah, penting kita sudah mengajak dia sholat. Karena itu nanti saya takut ya, lihat tetangga nggak sholat, takut besok nanti dipertanyakan. Kamu lihat ini orang sholat kok nggak pernah ngajak, itu yang saya takuti seperti itu. Makanya saya setiap ada orang nggak mau sholat, saya datangi Mas. Saya datangi. Tapi Alhamdulillah, setiap saya sampaikan sholat, selalu orang-orang itu mengikuti saya. Sholat. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahanlah apa penyampaian saya ini ya bisa membawa iman Islam, iman kita semua semakin bertumbuh. Ini cuman saya minta maaf karena ya bahasanya tidak teratur. Jadi akhir dari penyampaian saya mudah-mudahan semua yang mau mendengar ini imannya bertumbuh, mempertahankan Islam
sekuat-kuatnya bahwa Islam adalah cahaya Allah, bahwa Islam itu adalah keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Saya kira cukup sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.